Linda Ann O'Keefe berusia 11 tahun. Dia tinggal di Newport Beach, California. Ayahnya, Richard, adalah seorang ahli mesin dan mereka memiliki ikatan batin yang sangat kuat. Sedangkan ibunya, Barbara, adalah seorang seniman dan penjahit yang handal. Linda memiliki 2 saudara perempuan, tapi dia hanya dekat dengan kakak pertamanya, Cindy. Ia mengatakan bila ibunya menjahit sebagian besar pakaian mereka. Linda adalah seorang gadis kecil yang pemalu. Dia juga aktif dalam pramuka dan dikenal menyukai seni melukis, kerajinan tangan, dan piano. Ibunya mengatakan bila dia sering mengekspresikan dirinya melalui gambar. Dia sangat suka pantai, sehingga ia sering menghabiskan hari liburnya untuk berjemur di bawah sinar matahari. Itu adalah ciri khas gadis California. Selain itu, Linda menyukai kebersihan. Jadi, kamarnya selalu terlihat bersih. Bahkan, ia sering meminta ibunya untuk memberi penilaian untuk kebersihan kamarnya itu. Suatu hari, dia kehilangan kucing peliharaannya dan ibunya merasa Linda menjadi anak yang sensitif. Ibunya berkata sangat sulit untuk menghiburnya ketika ia sedih. Pada tanggal 6 Juli 1973, ia bangun dari tidurnya dan seperti biasa, ia kemudian bersiap-siap untuk pergi ke sekolah untuk mengikuti kelas musim panas. Dia sangat cantik saat mengenakan gaun yang dibuatkan ibunya pagi itu. Gaun itu dihiasi dengan bunga-bunga berwarna biru muda dan biru tua. Tak lupa, ia mengunci rambutnya agar terlihat rapi. Mengenakan kaos kaki putih dan sepatu berwarna biru tua. Setelah itu, ia berpamitan dengan ibunya. Ia bersekolah di Sekolah Dasar Lincoln di Corona del Mar. Biasanya, ia berangkat sekolah mengendarai sepedanya. Namun, hari itu guru pianonya menawarkan tumpangan, sehingga dia setuju dan berencana pulang dengan berjalan kaki. Hari itu, pelajaran Linda penuh dengan kelas piano selama 4 jam mata pelajaran. Setelah jam kedua, dia pergi ke toko lokal yang berjarak 1 blok dari sekolahnya dan membeli permen karet. Dia berhasil kembali ke sekolah sebelum jam ketiganya dimulai. Setelah jam pulang sekolah, Linda ingin menelpon ibunya untuk menjemputnya pulang. Tetapi sekretaris sekolah tidak mengizinkannya menggunakan telepon dan memintanya untuk menunggu. Bukannya menunggu, Linda malah kembali ke Richards Market, tempat dia membeli permen karet. Di sana, dia bertemu temannya, Brenda. Beberapa saat setelah mereka berpisah, Brenda hampir ditabrak oleh sebuah van berwarna biru kehijauan. Tetapi ia berhasil menghindarinya dengan melompat keluar dari jalan. Tak lama, dia melihat van itu berhenti di dekat Linda. Namun, karena jaraknya terlalu jauh, jadi dia tidak tahu pasti apakah Linda berbicara dengan sopirnya atau tidak. Linda akhirnya kembali ke sekolah dan dia mencoba menelpon ibunya lagi. Dan kali ini panggilannya dijawab. Tapi sayangnya, ibunya sibuk dengan pekerjaan menjahit dan menyuruh Linda pulang dengan berjalan kaki. Meskipun jaraknya tidak jauh, Linda benci jika saat berangkat dan pulang sekolah, ia harus berjalan kaki. Selain itu, dia sangat kesal karena ibunya tidak datang menjemputnya. Dia akhirnya berjalan sambil menangis dan berhenti untuk duduk di sudut Margaret Drive dan Inlet Drive sebelum melanjutkan pulang. Linda tak muncul saat makan siang. Ibunya di rumah mulai khawatir dan menelpon teman-temannya. Ibunya menunggu sampai suaminya pulang kerja, kemudian mereka berdua pergi mencarinya.
ayah dan kakak Linda berada dalam satu mobil dan ibunya mengendarai mobil lain. Tetapi pencarian mereka sia-sia. Malamnya, pada pukul 18:42, mereka melapor pada polisi atas hilangnya Linda. Polisi mulai melakukan pencarian di daerah-daerah terdekat dan dengan cepat memperluas lokasi pencarian dengan helikopter untuk daerah hutan dan padang rumput terdekat. Sementara itu, keluarga Linda terus menelpon teman-teman Linda. Selama pencarian, polisi menginterogasi saksi yang merupakan seorang wanita muda bernama Janine dan ibunya yang saat itu sedang berkendara. Mereka melihat Linda duduk di sudut jalan dengan sebuah mobil van berwarna biru kehijauan yang diparkir di persimpangan dekat gadis itu. Ibu Janine merasa ada sesuatu yang ganjil dan memutuskan untuk memarkir mobilnya di dekatnya. Dia berencana untuk mencatat plat nomornya saat van itu lewat, tapi ternyata van itu berbelok dan menjauh dari pandangannya. Dia tidak bisa melihat apakah Linda ada di dalam van atau tidak. Yang ia tahu pasti, yaitu Linda sudah tidak ada di tepi jalan. Saksi lainnya adalah seorang gadis yang tinggal di tebing pantai Newport dan mendengar jeritan di dekatnya. Dia berkata, bila saat itu ia tidak menyadari ada seorang gadis kecil yang hilang, sehingga ia tidak terlalu memperhatikannya. Polisi kebingungan. Mereka mencarinya sepanjang malam dan hanya berhenti untuk istirahat sejenak. Kemudian melanjutkan pencarian lagi pada pukul 7:30 pagi dengan para relawan yang ikut bergabung dalam pencarian. Pada tanggal 7 Juli 1973, seorang pria bernama Ron Yo dan putranya yang berusia 4 tahun pergi mencari katak di daerah Back Bay yang hanya 1 mil jauhnya dari rumah Linda. Dia melihat tubuh seorang gadis kecil di dalam lebatnya tumbuhan katail. Yang dia lihat pertama kali adalah tangannya, sehingga ia mencoba menariknya karena mengira bila gadis itu sedang tidur. Saat gadis itu tidak merespon, ia kemudian berteriak agar gadis itu terbangun. Namun, setelah semua yang dia lakukan tidak berhasil, ia pun panik dan berlari ke rumah untuk menghubungi polisi. Polisi segera datang dan memeriksa tubuh gadis itu, dan ternyata itu adalah jasad Linda. Menurut keterangan polisi, terdapat tanda-tanda adanya kekerasan seksual di tubuhnya dan ia dibunuh dengan cara dicekik. Polisi lalu menyelidiki kasus ini, tapi sayangnya mereka belum mengungkapkan pelakunya. Selama 45 tahun, Departemen Kepolisian Newport mengikuti berbagai petunjuk yang ada, namun selalu menemui jalan buntu. Kasus ini telah melewati beberapa generasi petugas penegak hukum. Pada tanggal 7 Juli 2018, saat peringatan 45 tahun kematiannya, Departemen Kepolisian Newport meminta para peneliti untuk melakukan fenotip DNA. Prosedur ini dapat membantu memprediksi penampilan fisik berdasarkan DNA seseorang dan digunakan untuk membuat profil realistis dari si pembunuh. Perkembangan usia juga dapat dibuat dengan menggunakan komposit fenotip tersebut. Selain itu, mereka akan menggunakan taktik emosional dan psikologis baru untuk memancing seseorang termasuk si pembunuh. Dengan menggunakan Twitter, kepolisian Newport berharap untuk menghidupkan kembali kasus ini. Mereka memposting pesan yang tampak seperti pesan yang dikirim langsung dari Linda dan merilis komposit tersangka yang baru. Detektif juga menyerahkan DNA yang ditemukan dari tubuh Linda
ke situs web silsilah dan mendapat petunjuk bila James Alan Neal adalah tersangka dalam kasus pembunuhan Linda. Dia ditangkap pada Februari 2019 di kediamannya di Monumen, Colorado. Saat itu, dia sudah berusia 73 tahun. Dia kemudian diekstradisi ke Orange County, California. Meskipun Neal mengaku tidak bersalah atas pembunuhan Linda dan tuduhan perbuatan cabul dan mesum pada dua gadis lain di bawah usia 14 tahun antara tahun 1995 dan 2004, dia tetap dihukum. Akhirnya, keluarga O'Keefe akan mendapat keadilan, tetapi ternyata hal itu tidak berlangsung lama. Beberapa waktu kemudian, Neal dibawa ke rumah sakit daerah pada 25 Mei 2020 karena penyakit yang tidak diungkapkan dan meninggal beberapa hari kemudian. Sheriff Orange County mengatakan dia tampaknya tidak memiliki gejala COVID. Kami ingin melihat James Alan Neal diadili dan bertanggung jawab atas pembunuhan Linda. Kisah ini sangat menyentuh hati komunitas kami, kata Kepala Polisi Newport, John Lewis, pada konferensi pers. Melalui upaya yang tak kenal lelah dari beberapa generasi penyelidik kami berharap dapat memberikan keadilan bagi keluarga, teman, dan orang-orang yang dicintai Linda. Teknologi dan teknik investigasi yang digunakan oleh Departemen Kepolisian Newport untuk menangkap Neal adalah yang terbaik dalam investigasi pembunuhan di seluruh negeri, dan seringkali menjadi satu-satunya harapan bagi keluarga korban untuk mendapatkan keadilan. Aku tidak pernah benar-benar berpikir bila mereka akan menemukan pelakunya, kata kakak perempuan Linda, Cindy Bergeson, kepada ABC News. Setelah sekian lama, akhirnya kami tahu wajah dan nama pelakunya. Namun, itu hanya menambah kesedihan kami. Cindy mengungkapkan bila ibu mereka, Barbara, sangat menderita. Selama ini, dia hidup dengan rasa bersalah karena tidak menjemput putrinya untuk pulang sekolah saat itu dan meninggal dunia pada tahun 2005. Sedangkan ayah Linda, Richard, meninggal dunia pada tahun 2008 tanpa tahu siapa pelaku pembunuhan putrinya dan ia hidup tanpa merasakan kedamaian. Mungkin bagi keluarga dan orang-orang terdekat Linda, kematian Neal tidaklah adil. Namun, tidak ada yang tahu jika mungkin keadilan yang sesungguhnya sedang menunggu Neal di alam yang berbeda.